Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Apa kabar para mirsa di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bahagia bersama keluarga, lancar rezekinya dan lancar usahanya. Amin ya robbal alamin. Baik, kali ini jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Kali ini saya akan bagikan latihan santai di rumah saja. Akan tapi latihan ini bisa dilakukan di saat bulan Ramadan ini dengan cara berlatih berjalan tempat, dan juga bisa melakukan latihan berbarengan dengan gerakan tangan. Kombinasi gerakan tangan supaya tidak terjadi kekakuan ataupun adanya rasa nyeri di bagian bahu yang biasanya sering dirasakan oleh sebagian besar penderita setelah pasca stroke. Beberapa hal ataupun sesuatu yang sering kita derita adalah dikarenakan kurangnya gerak yang kita lakukan di saat-saat kita mengalami kelemahan tubuh akibat serangan stroke. Semua ini bisa kita siasati dengan cara bergerak setiap hari semampunya dan seefektif mungkin. Jadi untuk waktu latihan di bulan Ramadan ini saya memang dengan lebih banyak berlatih di rumah saja, dikarenakan di saat ini adalah waktu-waktu yang sangat panas cuacanya. Apalagi tempat saya ini, saya bikin video adalah di pukul 9 pagi, yaitu panas matahari sudah terasa hampir sangat-sangat panas sekali. Dikarenakan saya lihat suhu sudah hampir mencapai 30 derajat di waktu pukul 9 pagi di daerah kota saya, yaitu kota Jember. Memang sesuai info dari BMKG, panas di tahun ini memang lebih kering dan lebih terasa panasnya dibandingkan musim kemarau di tahun-tahun kemarin. Jadi memang saat ini kita harus banyak-banyak melakukan aktivitas, sebaiknya di dalam rumah saja, menghindari latihan-latihan di luar rumah. Apabila kita melakukan latihan di dalam rumah, usahakan sebelum pukul 8 pagi ataupun bisa sepagi mungkin untuk menghirup udara pagi sebanyak-banyaknya. Jadi semuanya ini adalah butuh perjuangan dan juga butuh konsistensi. Di sini saya sampaikan perkembangan ataupun sesuatu yang kita lakukan setiap hari akan membentuk karakter kita dalam hal bergerak setiap hari. Gerakan-gerakan ini akan membiasakan tubuh kita untuk terbiasa melakukan gerakan gerak berjalan ataupun gerak yang lainnya, sehingga apapun itu yang kita lakukan pasti akan berdampak pada pergerakan tubuh kita, sehingga kita akan lebih mudah dalam hal bergerak, dalam berjalan maupun menggerakkan lengan ataupun tangan kita. Semua ini kita lakukan berdasarkan petunjuk dari fisioterapi ataupun informasi yang kita dapatkan dari berbagai macam masukan dari teman-teman yang sudah pulih dari kelemahan tubuh akibat serangan stroke. Berlatih secara rutin dan berdoa itu sudah tidak akan pernah lepas dari hidup kita. Lihatlah pada saat angkat kaki, usahakan telapak kaki kita menghadap ke bawah. Ini sesuatu yang saya lakukan untuk melatih kekuatan atau kelenturan pada bagian ankle sehingga bisa berkoordinasi seperti sedia kala. Dikarenakan biasanya penderita stroke pada saat melakukan latihan mengangkat ini, pasti telapak kakinya akan mengangkat ke depan. Dan ini saya mencoba untuk melakukan pada saat melakukan angkat kaki seperti ini, kaki ataupun telapak kaki saya, punggung kaki saya menghadap ke bawah.
Saya kombinasikan gerakan-gerakan seperti ini dengan usaha melenturkan gerakan tangan supaya tidak terjadi spastis ataupun kakuan. Walaupun di sini masih belum sempurna, akan tapi jika dirutinkan setiap hari, maka hasilnya akan sangat sesuai dengan keinginan kita. Jika kita rutin melakukannya, usahakan berkeringat dan berkeringat setiap hari, walaupun itu cuman waktu 10-15 menit, rutinkan setiap hari supaya tidak terjadi spastis. Dikarenakan tubuh kita ini tercipta untuk melakukan pergerakan, karena kita adalah orang yang ataupun manusia yang diciptakan sebagai makhluk hidup yang bisa bergerak dan berpindah-pindah setiap harinya. Jadi usahakan walaupun di rumah saja, lakukan usaha untuk berjalan di dalam rumah semaksimal mungkin. Jangan pernah melakukan gerakan-gerakan ataupun malas gerak. Ini adalah sesuatu yang harus kita lawan. Lihatlah tangan kiri saya, jari-jarinya sudah mulai membuka, dan di sini saya sudah melatihnya. Diam saya ini konsentrasi untuk bisa membuka telapak tangan ataupun jari-jari di bagian lengan tangan yang lemah akibat serangan stroke. Ini adalah usaha saya untuk bisa membuka jari-jari tangan saya, dikarenakan sebelumnya masih belum bisa melakukan pergerakan membuka jari seperti ini. Inilah alhamdulillah sudah bisa membuka, dan inilah hasilnya. Ini yang saya tunggu-tunggu selama hampir 22 bulan perjuangan saya untuk berjuang mengembalikan fungsi jari-jari tangan saya kembali seperti sedia kala. Walaupun biasanya semuanya tergantung dari kondisi pikiran dan psikis kita. Apabila pikiran kita lagi tegang ataupun kurang nyaman di daerah ataupun kita terkejut, biasanya terjadi kekakuan. Jadi di sini kita harus bisa mengontrol suatu keadaan yang mana biasanya sering kita hadapi di waktu-waktu sehari-hari. Jadi pikiran ini sangat mempengaruhi kondisi spastis ataupun kekakuan di bagian area tubuh kita yang lemah akibat serangan stroke. Akan tapi spastis ini artinya sudah ada perbaikan yang menuju ke arah kekuatan otot-otot tangan kita. Dikarenakan spastis itu adalah awal kepulihan dan kita tinggal bisa berlatih untuk mengontrolnya. Semuanya itu kita bisa karena terbiasa. Kita pulih karena rajin berlatih. Semuanya saya buktikan di sini. Latihan-latihan saya setiap hari, berbagai upaya saya dan pencapaian saya. Lihatlah, jari-jari tangan saya yang lemah sudah bisa membuka seperti ini. Tidak ada editan ataupun sesuatu yang saya buat-buat di sini. Semuanya murni hasil dari latihan dan doa saya, dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menyembuhkan saudaraku semua yang mengalami kelemahan tubuh akibat serangan stroke. Amin ya robbal alamin. Dan bisa pulih seperti sedia kala, untuk tujuan bisa mempermudah dan melancarkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidup kita dunia ini hanya sementara saja. Ini semua saya bagikan untuk berbagi motivasi dan semangat hidup, bahwa pasca serangan stroke kita masih diberikan peluang ataupun masih diberikan suatu kesempatan untuk bisa hidup kembali. Adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan ini adalah sesuatu yang wajib kita syukuri dan harus kita usahakan untuk kepulihannya. Baiklah, tetap semangat. Stroke bisa pulih, pasti bisa terjadi jika kita rutin berlatih. Baiklah, tetap semangat. Stroke pasti bisa pulih. Amin ya robbal alamin. Kita pulih karena rajin berlatih, kita bisa karena terbiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.